kejahatan yang sangat luar biasa, terorganisir, sistematis gitu ya. Dan seperti Waro sampaikan tadi, ini melibatkan orang-orang bukan besar gitu, bukan orang-orang yang sembarangan Iya. gitu. Artinya ini menjadi atensi publik dan tantangan para penegak hukum gitu kan untuk ayo kita sama-sama membasmi mafia-mafia yang ada di negeri ini kan. Apalagi nih minyak yang kita tahu ya kalau udah berbisnis minyak itu sepertinya cuannya banyak gitu kan. Betul. Pengaruhnya luar biasa dan pastinya dekat dengan orang-orang yang berkuasa saat ini. Disitulah banyaknya uang lah ya istilahnya lah. Uang di situ berputar dan ini bisa membuat siapapun juga mungkin ini ya, cukup tertarik. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi bersama kami dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah ditemani oleh dua rekan jurnalis dari Lampung Pos. Saya Nurjana. Saya Muharram Chandra Lugina. Saya Triadi Isworo. Seperti biasa, pada podcast kali ini kita juga akan membahas berita-berita ataupun informasi yang tengah viral, baik lokal maupun nasional. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh soal mafia BBM. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Penetapan Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina oleh Kejaksaan Agung bukan sekadar macan kertas. Ini adalah sinyal bahaya terhadap integritas pengelolaan sektor energi nasional dan ujian serius terhadap keberanian negara memberantas korupsi kelas kakap. Kasus ini menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai 285 triliun rupiah. Angka yang mencerminkan bobroknya tata kelola dan lemahnya pengawasan internal di BUMN strategis. Riza Khalid tak sendirian. Ia ditetapkan bersama 8 tersangka lainnya, termasuk tokoh-tokoh penting di tubuh Pertamina. Di antaranya, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina tahun 2014, Hanung Budia, VP Supply dan Distribusi Pertamina 2011-2015, Alfian Nasution, serta Gading Ramadan Yudo, Komisaris PT Jenggala Maritim yang juga menjabat Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Mereka diduga menyepakati skema kerjasama penyewaan terminal tangki BBM di Merak melalui intervensi kebijakan perusahaan. Menurut Kejaksaan, persekongkolan ini dilakukan dengan memasukkan rencana penyewaan terminal BBM Merak ke dalam rencana kerja perusahaan. Padahal pada saat itu Pertamina tidak membutuhkan tambahan fasilitas penyimpanan. Skema ini jelas melawan hukum. Tidak hanya menyalahgunakan kewenangan, tetapi juga memaksakan keputusan korporasi berdasarkan motif bisnis tertentu yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Lebih dari sekadar pelanggaran administratif, tindakan ini merupakan bentuk intervensi kebijakan tata kelola energi nasional oleh kelompok rente yang menggunakan kekuasaan formal dan informal untuk mengeruk keuntungan pribadi. Jika tidak ditindak tegas, ini akan menjadi preseden buruk dan menyuburkan budaya impunitas di sektor BUMN. Namun yang lebih mengkhawatirkan, hingga kini pemerintah belum juga mengambil langkah konkret untuk mengekstradisi Riza Khalid yang diduga berada di Singapura. Padahal, sejak tahun lalu Indonesia dan Singapura telah menandatangani perjanjian ekstradisi yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2023. Ironisnya, Kementerian Hukum dan HAM mengaku belum menerima permintaan resmi dari Kejaksaan Agung hingga 13 Juli 2025. Publik pun patut bertanya, mengapa negara terlihat gamang? Berdasar aturan, ekstradisi dapat segera diajukan tanpa harus menunggu Riza dinyatakan DPO. Keterlambatan ini memberi ruang gerak bagi tersangka untuk melarikan diri ke negara lain yang tidak terikat perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Lebih buruk lagi, Kejaksaan belum menunjukkan kecermatan dalam menyusun dakwaan. Menggunakan pasal kerugian negara sebagai dasar ekstradisi berisiko ditolak Singapura karena asas double criminality tidak terpenuhi. Seharusnya Kejaksaan menggunakan pasal suap atau gratifikasi, pasal universal yang diakui dalam sistem hukum Singapura.
Negara tidak boleh membiarkan koruptor besar berlindung di balik prosedur yang lamban dan dakwaan yang tidak tepat. Pemerintah harus segera membentuk tim lintas lembaga untuk mengajukan ekstradisi dengan pasal yang tepat dan dokumen pendukung yang lengkap. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga tentang wibawa negara dan kepercayaan rakyat. Sudah cukup kita menyaksikan para perampok uang rakyat hidup mewah di luar negeri. Jika pemerintah serius ingin membersihkan negeri ini dari korupsi sistemik, maka langkah paling nyata adalah menangkap dan mengadili Riza Khalid serta seluruh jaringannya. Kasus Riza Khalid adalah cermin telanjang betapa para elit bisa memanipulasi sistem, melemahkan negara dari dalam, dan mencuri masa depan rakyat tanpa gentar. Jika aparat penegak hukum masih ragu dan lamban, maka kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi akan runtuh sepenuhnya. Inilah momentum bagi negara untuk menunjukkan taringnya. Buktikan bahwa hukum benar-benar tajam ke atas. Bukan sekadar panggung sandiwara untuk meninabobokan rakyat. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Di segmen pertama kita akan membahas quote atau kutipan dari para tokoh maupun narasumber yang sesuai dengan bidangnya masing-masing terkait dengan mafia BBM. Seperti diketahui, baru-baru ini Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka Riza Khalid sebagai tersangka kasus korupsi BBM di Pertamina. Namun sayangnya hingga saat ini posisi tersangka masih berada di luar negeri. Hal ini juga menandakan lemahnya pengawasan maupun tindakan hukum di negara kita saat ini. Untuk melihat seperti apa lebih jauhnya, kita tanya langsung oleh pakarnya. Yang pertama langsung saja dari Muharram Chandra Lugina. Oke, makasih Mbak Nur bahwa ini ya terkait dengan penetapan tersangka kasus ini ya, migas ini. Ternyata tersangkanya udah diduga ya udah melarikan diri ya, dan diduganya katanya lagi di Singapura, mungkin lagi jalan-jalan atau apalah ya di sana ya. Kita belum tahu karena ini juga menjadi tugas Kejaksaan Agung ya untuk bisa menelusuri dan membawa pulang Rizal Khalid ke Indonesia ya. Dan saya cukup tertarik dengan pernyataan dari Koordinator Divisi Hukum dan Monitor Peradilan ICW ya, Kurnia Ramadhani, yang menyatakan bahwa penetapan Rizal Khalid sebagai tersangka ini sebagai momentum ya. Momentum yang sangat penting untuk bisa sebagai pintu masuk lah ya untuk membongkar mafia migas secara menyeluruh ya, karena kita ketahui juga bahwa emang migas itu sesuai dengan ini ya, bahwa migas itu sebuah sektor yang cukup ini ya penting ya, dan disitulah banyaknya uang lah ya istilahnya lah, uang di situ berputar, dan ini bisa membuat siapapun juga mungkin ini ya cukup tertarik ya untuk bisa terjun di sektor itu ya. Walaupun ininya nanti kita bau solar, bau apa, tetapi uangnya emang cukup besar gitu loh di sisi ini. Dan quote yang dari koordinator dari ICW itu juga cukup menohok ya, karena ini juga menjadi sebuah warning ya, bahwa kejaksaan juga harus emang benar-benar, terutama pemerintah dan kejaksaan juga harus benar-benar melaksanakan tugas ya, karena kita ketahui juga bahwa emang kita ketahui bahwa Rizal Khalid ini bukan orang sembarangan ya. Betul. di dunia perminyakan kita ya, bahwa bahkan dia sudah terkenal sebagai the gasoline godfather ya,
dan sebagai seorang yang emang sudah sejak lama dia bermain di minyak ini ya, dan itu menjadi sebuah hal yang cukup menarik loh. Udah ditetapkan sebagai tersangka, tapi ternyata dianya malah ada di luar negeri ya, bisa mungkin jalan-jalan dengan hasil yang didapat juga mungkin belum habis, belum seberapa berapa persennya lah dari yang dia dapat ya. Memang ini juga, tapi di satu sisi juga kita harus mengapresiasi ya Kejaksaan Agung ya, udah cukup berani lah ya menetapkan seorang sekaliber Riza Khalid sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini ya di BBM ini menjadi salah satu prestasi lah mungkin ya, bisa kita katakan bahwa ini sebuah prestasi juga bagi Kejaksaan Agung ya, udah berani menetapkan seorang sosok yang emang udah punya nama juga di dunia perminyakan di Indonesia. Dan namun di satu sisi juga ini juga menjadi sebuah PR ya bagi Kejaksaan Agung, udah menetapkan tapi ternyata tersangkanya belum ada gitu loh di Indonesia, dan itu perlu kerja keras juga ya dari pihak kejaksaan untuk bisa menangkap Riza Khalid ini dan membawanya ke Indonesia. Iya, benar. Iya, karena lagi-lagi kita mengulas mengenai korupsi ya, apalagi ini mafia migas. Namanya migas, wanginya kemana-mana, rakyatnya susah nyari minyak, pejabatnya foya-foya. Nah, ini menjadi fenomena ya Mbak Nur. Betul. Apalagi ini salah satu tokoh baru-baru ini Kejaksaan Agung telah menetapkan Riza Khalid ya sebagai tersangka. Ini banyak ya, sebelumnya juga banyak tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus minyak ini. Ada bahkan anaknya ya juga menjadi tersangka sebelumnya. Nah, ini menjadi atensi publik, apalagi di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Nah, ini kita dihebohkan lagi dengan mafia minyak. Belum lagi Riza Khalid ini kan suatu di lingkaran pengusaha migas kan terkenal ya, yang seperti Alulu sampaikan, the gas oil godfather. Nah kan, dia sosok yang menguasai dan katam betul tentang permainan minyak ya, mau ekspor impor segala macam, dari minyak mentah sampai jadi dia katam. Bahkan ada isu yang beredar bahwa apabila ingin menjadi jajaran direksi manajemen satu BUMN itu kan harus sowan dulu tuh dari Riza Khalid ya, biar mulus ya, biar mendapatkan jabatan dengan mulus itu kan. Apalagi kan Riza Khalid ini terkenal ya dekat dengan penguasa beberapa presiden sebelumnya gitu kan, dianggap sebagai lingkaran-lingkaran penguasa ya, karena dia juga disebut-sebut menjadi orang terkaya di Asia ya, urutan 80-an apa berapa gitu kan ya, 88 orang terkaya di Asia. Artinya dia mempunyai banyak uang, banyak kekuasaan, tapi lagi-lagi hartanya tidak bisa memuaskan hasrat untuk korupsi ya. Apalagi ya mungkin salah satu harta juga dari hasil korupsi mungkin bisa ya. jadi ya kita nggak tahu, karena kan ini kemarin kalau tidak salah ya, Kejaksaan mengekspos bahwa kerugian negara itu sampai 200 triliunan ya. 285 triliun tuh kan. Wah, itu banyak banget tuh kan. Kalau mau beliin minyak sendiri saya licin tuh dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, artinya ini menjadi atensi publik gitu kan. Nah, ini yang kocaknya lagi kan, ketika ditetapkan tersangka orangnya malah pelesiran ya di Singapura. Ini kan kocak gitu kan. Nah, artinya ini menjadi atensi publik dan tantangan para penegak hukum gitu kan, untuk ayo kita sama-sama membasmi mafia-mafia yang ada di negeri ini kan. Apalagi nih minyak, yang kita tahu ya kalau udah berbisnis minyak itu sepertinya cuannya banyak gitu kan, pengaruhnya luar biasa, dan pastinya dekat dengan orang-orang yang berkuasa saat ini gitu kan. Nah, ini menjadi tantangan untuk para petinggi negara ya untuk membongkar habis. Bahkan mengutip statementnya Said Didu ya, dia mantan sekretaris Kementerian BUMN ya, dia mengatakan bahwa Pak Riza Khalid ini sosok yang licin, pemain minyak ya, namanya minyak licin. Dia susah untuk ditangkap karena dia di belakangnya ada backing penguasa dari zamannya Soeharto, terus pernah juga di zamannya SBY gitu kan, dan bahkan dikabarkan menjadi salah satu pengumpul dana waktu presidennya Jokowi ya, kampanye Jokowi JK waktu itu juga pernah sempat terkabarkan bahwa ini salah satu bohir ya untuk menyuplai untuk akomodasi kampanye ketika Jokowi maju saat itu menjadi presiden ya, gitu Mbak Nur ya. Oke,
kalau saya mengutip dari Pusat Kajian Anti Korupsi dari Universitas Gadjah Mada atau PUKAT ya, dari Bapak Zainur Rohman ini yang menyatakan bahwa sebenarnya kalau kasus korupsi mafia BBM minyak ini sebenarnya sudah terorganisir ya, kasus yang sangat luar biasa. Karena kita ketahui angka nilai korupsinya itu sangat fantastis, yaitu mencapai 285 triliun, bukan lagi miliar tapi triliun. Dan ini kita lihat bahwa ini juga kejahatan yang sangat luar biasa, terorganisir, sistematis gitu ya. Dan seperti Wara sampaikan tadi, ini melibatkan orang-orang bukan besar gitu, bukan orang-orang yang sembarangan gitu. Kalau misalnya, tapi yang kita sayangkan juga ini orangnya justru malah sampai sekarang ini kita belum tahu di mana keberadaannya gitu ya. Dan ini juga kita sebenarnya sebagai masyarakat juga menagih janji bagi penegak hukum, aparat KPK terutama Presiden Prabowo juga yang sering menggembar-gemborkan bahwa beliau siap untuk mengejar koruptor sampai ke Antartika. Nah, inilah momen untuk membuktikan hal itu gitu. Karena sampai sekarang juga masalahnya belum tahu keberadaannya di mana, dan ini harapannya proses hukum terus berlanjut, tidak terpengaruh dengan orang-orang yang di belakang si Riza Khalid gitu. Kalau dilihat dari latar belakang latar belakang Riza Khalid yang bukan orang sembarangan, itu pasti juga sangat sulit ya, karena dekengannya juga kuat, orang-orang yang di belakang juga pasti juga melindungi si tersangka juga itu sudah pasti gitu. Apalagi kan banyak orang yang berkepentingan di sana ya, Rok ya. Nah, ini momentum untuk menyikat habis orang-orang yang sudah mengkhianati atau merugikan negara gitu. Jutaan masyarakat Indonesia pada saat itu juga, ini kasusnya pengoplosan BBM ya, RON 92 yang dicampur menjadi Pertalite gitu. Pada saat itu juga kita sempat viral ya, masyarakat kesulitan untuk mendapatkan BBM, tapi ternyata malah hasilnya malah seperti ini gitu, pencampuran minyak, ternyata BBM dioplos gitu. Artinya hanya segelintir orang yang merasakan gitu loh, di Indonesia di tengah-tengah melimpahnya sumber daya alamnya justru hanya dikuasai oleh segelintir orang yang pengkhianat negara, kalau saya bilang seperti itu. Iya, karena kan ya ini kan menarik, karena menarik itu ya, ini urusannya udah migas itu, minyak bumi ini kan licin. Bahkan Mahfud MD tuh mantan Menko Polhukam juga pernah menyampaikan bahwa ini dia mengapresiasi kepada Kejaksaan Agung ya, telah berani menetapkan tersangka Riza Khalid ini kan, karena dia salah satu orang yang terlibat lah di beberapa kasus mafia yang ada di BUMN kita gitu kan. Nah, ini apalagi urusan minyak kan menjadi kebutuhan pokok ya masyarakat, apalagi ini roda perekonomian juga bergerak karena urusan perminyakan ini harus menjadi perhatian semua pihak. Mahfud MD mengatakan bahwa ya kita mengapresiasi kepada kejaksaan yang telah berani mengungkap kasus, dan harapannya ini kasus hukum ini jangan malah tumpul gitu kan. Jangan selama ini yang ditakutkan masyarakat kan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini salah satu momentum bagi kejaksaan, bagi para aparat hukum untuk berani membongkar kasus sikat habis mafia migas gitu ya. Dan ini juga Bu, sebuah kasus yang ini ya, bahwa kerjanya sudah, yang cukup ironisnya itu bahwa udah tersangka tapi masih bisa lolos gitu loh. Nah, iya kan, ini menjadi sebuah ironis kesannya, antar pihak di negara ini masih koordinasinya masih kuat, lemah gitu loh, masih lemah loh. Yang dia udah di tersangka tapi masih bisa lolos gitu loh. Gimana kita mempertanyakan bahwa aparat penegak hukum gimana koordinasinya gitu loh. Orang yang tersangka aja bisa lolos gitu loh. Apa karena mereka ada permainan main mata antar ini ya, instansi yang terkait dengan mungkin pelarian lah. Kalau bisa dikatakan ini sebuah pelarian dari tanggung jawab ya, karena dia udah punya kasus di Indonesia tapi dia kabur ke luar negeri gitu loh. Dan ini menjadi sebuah juga hal yang perlu mendapat perhatian juga dari pemerintah, bahwa emang koordinasi sinergisitas antar pihak-pihak yang terkait itu juga harus lebih ditingkatkan gitu loh. Karena jangan sampai orang kayak selevel Riza Khalid ini udah tersangka bisa lolos gitu loh. Jangan sampai kejadian kayak dulu juga ini kayaknya terulang lagi gitu loh. Jadi kita juga harus mempertanyakan bahwa
kinerja dari pihak-pihak terkaitnya juga perlu dipertanyakan gitu Iya. loh. Iya, Oke. ya artinya kan masyarakat harus mensupport ya penegak hukum, kejaksaan, bahkan baru-baru ini juga kejaksaan memberikan statement ya bahwa dia akan berkoordinasi dengan jajaran dan stakeholder terkait ya Iya. di Singapura untuk melakukan penangkapan gitu kan. Jadi jangan sampai mafia ini diistimewakan gitu kan. Sudah menggeruk uang negara, ngacak-ngacak hasil bumi kita gitu kan, tapi malah enak saja gitu berpelesiran melancong ke sana sini tanpa ada penangkapan gitu ya. Artinya kita harus mensupport ya kejaksaan untuk ayolah sama-sama membasmi kejahatan di Republik Indonesia ini gitu, Mbak Nur. Oke, betul. Baik pemirsa, demikianlah tadi di segmen pertama kita masih akan melanjutkan bedah tajuk kali ini dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di bedah tajuk Lampu Pos. Oke, sahabat Lampung Pos, kita lanjutkan pembahasan kita terkait bersih-bersih mafia ini ya, BBM ya. Kita masuk ke segmen kedua di mana kita akan mengupas tentang fakta-fakta ya yang terjadi terkait dengan kasus mafia BBM ini ya. Mengapa sosok ini begitu sentral dan disebut-sebut masuk dalam lingkaran mafia migas ini nih. Ini emang cukup menarik ya dan saat ini menjadi sebuah perhatian ya dari semua pihak ya. Siapa sih sebenarnya Rizal Khalid ini, apa sih yang dia ini dari awalnya gimana gitu. Mungkin dari Moro ada ini enggak tentang siapa sih sebenarnya Rizal Khalid ini yang sekarang menjadi sebuah Sorotan. nama yang benar-benar ini ya menjadi sorotan ya di Iya. jagat Indonesia lah ya, di Indonesia ini ya. Iya benar, karena Rizal Khalid ini bisa trending di Google Iya. Indonesia ya, karena kasusnya yang luar biasa. Rizal Khalid ini juga banyak ya dikenal sama kolega, rekan bisnis di dunia perminyakan ya. Dia disebut sebagai Raja Tanpa Mahkota, terus juga disebut juga The Gas Oil Godfather itu kan, yang tangan dinginnya bisa mempengaruhi suatu kebijakan, bisa melakukan lobby sana sini untuk para petinggi negeri gitu kan ya. Apalagi kan dia ini juga gurita bisnis juga luar biasa ya. Hampir di semua lini dia mempunyai bisnis, roda perekonomian juga kencang di tubuhnya Rizal Khalid ini ya, Mbak Nur ya. Nah, artinya Rizal Khalid ini menjadi tokoh yang saat ini ramai menjadi perbincangan di Indonesia gitu kan. Dan ini sebagai atensi kita sama-sama menyoroti untuk persoalan ini ya. Jangan sampai betul. mafia BBM ini bisa kabur gitu kan. Nah, karena ini kan orang yang licin ya. Betul. Karena Orang apalagi lihai lagi kan. bener. Karena dia udah tahu ya seluk-beluk ya Bener. di dunia Ya ibarat perminyakan. Ibarat kata dia hatam lapangan. iya. Nah, dia bisa mapping ya jalur-jalur mana, lobby-lobby mana yang bisa dia masukkan untuk dunia perminyakan. Nah, ini kan dia juga dibilang beberapa orang yang licin ya di dunia perminyakan karena mempunyai pengaruh yang luar biasa. Dia mempunyai lingkaran kekuasaan ya yang bisa membackup gitu kan. Lagi-lagi Rizal Khalid ini backupnya luar biasa gitu kan. Bahkan mungkin ada beberapa petinggi negeri ya yang membackup dia. Terus Rizal Khalid juga sebelum berita-berita tentang minyak viral juga disebutkan waktu itu ya, waktu ketika ada kasus Papa minta saham gitu Iya, kan, betul. ketika kasus Setia Novanto. Menyeret Setia Novanto. Bener, ya. menyeret Setia Novanto ketika kasus Freeport ya di Papua ya. Setia Novanto dan beberapa orang itu kan meminta saham kepada PT Freeport pada saat itu ya. Dan nama-namanya Rizal Khalid ini juga tersebut. Tapi pada saat itu dia tidak terbukti ya. Bisa lolos lah ya. Bisa lolos dari jerat hukum dan kali ini juga dia tersandung kasus hukum. Mungkin karena minyak itu licin makanya dia kepleset gitu kan ya. juga. Nah, kita lihat ini Dan dia kepleset juga kepleset sampai ke Keplesetnya ini, kemana? ke Singapura dia kan. Nah, kita lihat ini keplesetnya sampai terguling Betul. atau kepleset cuman kaget. Nah, ini harus kita usut ya, Mbak Harus Nur ya. kita kawal, betul. Benar, kita kawal terus kasusnya Rizal Khalid ini. Kalau mengutip dari goodstats.id ini juga ya menyebutkan bahwa kasus
kasus korupsi di Pertamina ini juga bukan baru yang pertama kali terjadi ya. Sejak 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai 2025 ini merupakan kasus yang kesekian kalinya gitu. Hal ini menandakan lemahnya pengawasan hukum di kita ya, terutama di bagian Kementerian BUMN gitu. Dan seperti Woro juga sudah diulang-ulang tadi ya, orang-orang bukan orang-orang sembarangan di balik si Riza Khalid, tinggal bagaimana kita sebagai penegak hukum masyarakat dan penegak hukum bersama-sama mengawal kasus ini gitu sampai ke vonis ya, persidangan hukum seberat-beratnya gitu. Kemudian si Riza Khalid juga ini juga mengindikasikan bahwa polanya terus berulang gitu. Kalau kita pahami, kita dalami juga, orang-orang yang melakukan korupsi pastinya tidak dilakukan sendiri, bener ya? Pasti terstruktur, terorganisir dengan baik gitu. Orang-orang yang tahu celah gitu, bagaimana dia harus melakukan korupsi di mana dan bagaimana caranya gitu. Dan umumnya ini dilakukan oleh orang-orang yang profesional gitu. Ketika seseorang melakukan korupsi, apalagi ini punya dekengan yang cukup kuat gitu. Bukan orang sembarangan, bahkan mantan presiden terlibat, menteri, DPR gitu. Dan itu orang kuat semua gitu. Seperti seolah-olah kebal hukum ya kan. Masuk lingkaran kekuasaan lah ya, masuk di lingkaran kekuasaan gitu. Bahkan dia yang memegang kendali para penguasa, ini yang bahayanya gitu. Gimana? Nah, mungkin ada juga fakta menarik bahwa seorang Riza Khalid ini juga termasuk salah satu dari 18 tersangka ya dalam kasus korupsi minyak mentah Pertamina ini. Bahkan ada dugaan ini ada kerjasama nih si bapak sama anaknya ya, karena kita juga bahwa kemarin juga kan Kejaksaan Agung sudah ini menggeledah juga ya rumah anaknya ya, termasuk rumah selain bapaknya ya juga anaknya juga. Ini mengindikasikan bahwa emang ada sebuah konspirasi gitu loh yang terorganisir sehingga mereka dengan leluasa bisa melakukan korupsi ini ya. Dan ini menunjukkan bahwa dan korupsi ini juga dengan melibatkan banyak orang itu ininya korupsinya secara meluas ya, tidak hanya 1-2 orang, tapi ini kan udah 18 orang ya, termasuk anaknya ini ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang patut menjadi perhatian semua ya, karena emang ya yang terlibatnya juga cukup banyak, terus jangkauannya juga cukup luas, karena kita katakan Pertamina itu kan bukan perusahaan plat merah yang emang bisa dibilang bonafit ya, karena dia menghasilkan juga penghasilan mungkin buat negara juga cukup besar ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang perlu mendapat perhatian ya, karena ini bukan merupakan kejadian individu ya, tapi sebuah yang terorganisir yang melibatkan berbagai pihak, dan itu harus menjadi sebuah motivasi ya bagi para penegak hukum untuk benar-benar membongkar kasus ini secara sejelas-jelasnya dan sampai sampai akar-akarnya ya, karena ini juga kan tadi di awal juga dikatakan bahwa ini juga merupakan hajat hidup sebenarnya ya. Semua kekayaan sumber daya mineral sumber daya alam yang ada itu emang seharusnya untuk kemakmuran masyarakat gitu loh. Bukan hanya dinikmati untuk segelintir orang gitu loh. Iya, karena kan ini juga menjadi prihatin kita ya. Yang lebih mirisnya lagi kan ini Riza Khalid ini sudah dipanggil 3 kali oleh kejaksaan ya, tapi mangkir itu kan. Dan setelah mangkir itu maka kejaksaan menetapkan sebagai tersangka kan ya dalam pencarian kan. Dan ya kita berharap para penegak hukum ini bisa menangkap mafia ikan kakap ini ya. Karena ini orang besar loh, bukan orang sembarangan. Dan lagi-lagi namanya kasus korupsi suap itu kan nggak mungkin single fighter, pasti dia ada kawan-kawannya, ada rekan-rekannya gitu kan. Dia terorganisir sistematis gitu kan, dan permainan juga pasti tertata rapi gitu kan, selain ada backing lapangan ya. Kerugiannya yang cukup besar ya, 285 triliun ya. Bukan hal yang nilai yang bukan dikit ya bagi ini ya. Kalau mungkin dipakai pembangunan mungkin udah bisa kebangun berapa sekolah mungkin atau jembatan atau jalan di Indonesia bisa banyak yang mulus mungkin ya. Sebenarnya kalau dilihat dari kasusnya Riza Khalid ini juga membuka fakta-fakta baru gitu ya, betapa lemahnya sistem hukum di Indonesia. Kemudian juga kita melihat ini baru permukaannya aja loh dari Riza Khalid itu sendiri. Tinggal bagaimana penegak hukum pemerintah ini bisa nggak memangkas atau
menyelesaikan si gurita kasus kasus korupsi ini. minyak mentah ini ya. Ya kita ini juga berharap bahwa emang Kejaksaan Agung untuk bekerja lebih keras ya, untuk bisa ya minimal dulu mendatangkan dulu lah ya, mengetahui di mana Rizal Khalid di mana ditangkap atau dibawa ke Indonesia, dan setelah itu mungkin bisa ngerembet kemana-mana atau membongkar dengan setuntas-tuntasnya ya kasus permasalahan di korupsi BBM mentah ini ya, karena ini cukup ya dengan nilai yang fantastis juga, emang menjadi perhatian juga ya. Jadi hampir mungkin masyarakat Indonesia semua sedang menyoroti juga kasus ini kan, di tengah kondisi masyarakat yang emang serba kesulitan ya sekarang ini ya. Tapi di satu sisi emang kita ketahui emang banyak sekali sih emang ini korupsi itu menjadi sebuah kanker ya, kanker yang sudah sangat menaun dan emang mungkin katanya sulit dihilangkan ya. Tapi kita berharap bahwa para penegak hukum untuk bisa berupaya ya, apalagi dengan kebijakan bahwa jaksa atau kejaksaan di ini ya didukung sama TNI ya, dapat dalam hal penjagaan ya, sehingga dari perintah presiden itu untuk menjaga independensi ya daripada jaksa itu, sehingga mereka juga dan merasa aman dalam melaksanakan tugas, dan bisa kita berharap dengan adanya itu juga para jaksa bisa bekerja secara profesional ya, tanpa takut untuk membongkar walaupun melibatkan orang-orang dalam lingkaran ini ya, lingkaran kelas atas ya. Jangan hanya bisa kayak tadi kata Wardi katakan bahwa tajam ke atas tumpul ke tajam ke bawah tumpul ke atas ya. Dan itu kita berharap itu bisa inilah, udah istilah itu udah nggak ada lagi gitu loh. Tapi hukum itu harus harus adil ya bagi semua orang ya, tidak dia mau kelas atas atau dia mau pejabat apa dia mau rakyat jelata, tapi hukum di mata hukum bahwa semua itu di mata hukum sama gitu loh. Iya, karena kan ya mafia BBM ya ini kan harus diberantas habis ya. Apalagi kan kita saya pikir sih bukan Rizal Khalid aja ya, pasti banyak yang terlibat, mungkin nantinya ke depan akan ada tersangka-tersangka baru gitu kan. Dan ini kasus mafia BBM ini menjadi momen untuk pembuktian ini para petinggi negeri ya di pemerintahnya Prabowo Gibran ini, benar tidak kita akan memberantas segala persoalan korupsi di Indonesia, suap, nepotisme dan sebagainya gitu kan. Ini adalah pembuktian, kemudian juga kepada lembaga Kejaksaan Agung, apalagi mereka mendapatkan fasilitas ya, ada pengawalan dari TNI, kemudian juga menaikkan gajinya. Nah, arti kan profesionalitas, independensi dan penegakan hukum ini harus benar-benar menjadi ajang pembuktian gitu kan. Apalagi ini kan kelas kakap kan, mafia minyak yang luar biasa, bergulirnya keuangan di sana gitu kan. Ini harus menjadi momentum untuk mengangkat lagi lembaga hukum kita, mengangkat lagi pemerintahan kita, bahwa kita memang benar-benar memberantas habis para bobrok-bobrok yang ada di negeri ini gitu ya. Mungkin ini juga momen untuk bisa mengembalikan ini ya, kepercayaan masyarakat terhadap hukum kita ya, karena kita ketahui juga bahwa hukum di penilaian masyarakat terhadap hukum itu udah cukup ini ya, menurun tajam ya, dan ini mungkin bisa menjadi salah satu momen juga loh dengan kinerja yang baik dari aparat Kejaksaan Agung untuk bisa membongkar ini ya. Mudah-mudahan dengan adanya kerja keras ini kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu juga ikut meningkat gitu. Nih, ada juga yang menyatakan bahwa Rizal Khalid itu memang orang yang berbahaya ya, dengan tanda kutip ya. Kalau sampai Riza ini tertangkap, otomatis dia mengungkap juga fakta-fakta yang berkicau ya, fakta-fakta yang lain ya. Sebenarnya banyak kasus yang akan terungkap lebih dalam, lebih jauh gitu, yang ada di dalamnya gitu, sehingga memang seperti benar-benar dilindungi supaya kasus ini juga jangan sampai melebar gitu lah ya. Banyak lagi yang akan dikorbankan gitu, mungkin bagi para lingkungannya gitu. Jadi memang harapannya kita sangat berharap kepada pemerintah, kepada penegak hukum untuk dapat benar-benar menyelesaikan kasus ini gitu, dan terutama kasus korupsi di Indonesia, mega korupsi di Indonesia itu sudah cukup berhenti sampai di sini gitu ya. Kalau tiap hari dengar berita, dengar informasi, korupsinya sekarang nilainya udah bukan miliaran lagi ya, Ro ya. Tidak lagi mainan, seolah-olah kalau ada kasus korupsi nilainya hanya miliaran, sedikit, kecil gitu.
dari mulai 300 triliun, 285 triliun, 9,9 triliun kasus Chromebook. Artinya sungguh banyak uang negara ini yang diraup atau dikeruk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik sahabat Lambung Pos, setelah kita bahas tadi masalah terkait dengan ini ya, fakta-fakta terkait dengan kasus ini, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan kembali lagi dengan segmen ketiga. Oke, kembali lagi kepada podcast Pedah Tajuk. Nah, kali ini kita memasuki segmen ketiga, segmen terakhir. Tadi kita sudah membahas di segmen pertama mengenai beberapa quote menarik dari beberapa narasumber mengenai kasus Rizal Khalid. Kemudian juga di segmen 2 kita telah mengupas beberapa fakta menarik mengenai kasus mafia BBM ini. Nah, pada segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa kajian teoritis ya mengenai mafia BBM. Bagaimana? Lulu? Ya secara teoritis ya bahwa dalam konteks kasus Rizal ini yang menarik adalah dugaan intervensi ya dalam proses pengadaan minyak mentah ini. Jika ada kebijakan yang didasari oleh motif memperkaya diri atau kelompok tertentu dan kemudian merugikan keuangan negara itu, maka itu jelas masuk kategori ini ya, korupsi ya. Dan kita merujuk pada teori abuse of power atau penyalahgunaan wewenang yang menyatakan bahwa seorang pejabat publik melakukan korupsi ketika mereka menggunakan kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada mereka untuk tujuan pribadi atau kelompok, bukan untuk kepentingan umum. Dan dalam kasus ini jika terbukti ada kebijakan pengadaan yang dibuat atau diputuskan secara tidak transparan atau tidak sesuai dengan prosedur dan kemudian menguntungkan pihak-pihak tertentu, termasuk yang ini ya terjadi di kasus Rizal Khalid ini, maka ini adalah sebagai sebuah bentuk penyalahgunaan yang merugikan keuangan negara ya. Ini adalah bentuk korupsi yang karena seperti kita tadi dibahas di awal itu bahwa ini melibatkan bukan hanya Rizal Khalid aja ya, tapi ada beberapa pihak juga yang terlibat ya, ada 17 lainnya ya, mungkin termasuk anaknya ya yang si Kerry itu ya. Dan ini karena melibatkan jaringan dan kebijaksanaan yang ini dibuat untuk memberikan keuntungan yang ilegal ya, karena mereka memanfaatkan kekuasaan ya untuk memperkaya diri sendiri, dan itu memang masuk ke ranahnya korupsi ya, karena ini apalagi ini di secara berlangsungnya secara terorganisir ya, melibatkan dengan pihak-pihak lain dan tidak walaupun tidak melibatkan 1-2 orang ya, karena ini melibatkan banyak orang dan mereka juga ujung-ujungnya kan hanya memperkaya diri sendiri loh, bukan untuk memperkaya untuk kemakmuran masyarakat. Iya, benar ya. Menarik ya Lulu ya. Ini kan beberapa ahli menyebutkan bahwa the abuse of power ini memang sering dikaitkan dengan teori-teori untuk menjerat para koruptor gitu kan. Nah, selain abuse of power juga ini juga terkenal lah teori yang namanya kejahatan kerah putih ya, atau white collar crime. Ini biasanya namanya teori untuk kerah putih ini kebanyakan para pejabat ya. Para pejabat, penjahat yang berdasi gitu kan, yang kelas elit itu kan. Nah, kebanyakan ini para pejabat negeri ini yang mengeruk bahkan membuat kerugian negara ya. Betul. Dan masyarakatnya itu malah tidak dapat apa-apa. Ya kita tahu sendiri ya, kejahatan tuh pastinya banyak faktor, tapi kan ini dalam kejahatan kerah putih ini, orang-orang berdasi ini dia sosoknya mempunyai jabatan, mempunyai kekuasaan, bahkan relasi yang sangat luar biasa dalam mengeruk atau memuluskan upaya korupsi-korupsi yang ia lakukan. Ya, mungkin cocok ya dengan selevelnya Rizal Khalid ini ya, dengan kroni-kroninya ya, karena mereka mungkin emang udah punya kekuatan loh, dan mereka juga bukan orang yang dari kelas menengah ke bawah, tapi mereka itu kelas atas elit, ya, kelas elit ya, dan mereka juga mungkin termasuk pejabat-pejabat yang mereka yang punya juga kekuasaan, wewenang ya, mungkin
ya wajar dibilang ini ya masuk kejahatan kerah putih karena mereka juga mungkin tiap hari berdasi Dasi. mungkin kan. Tampilannya parlinting gitu kan. Iya, Apalagi Rizal Khalid ini kan dikenal dengan Godfather ya. The Gas Oil, The Godfather God. ini kan lingkaran kekuasaannya luar biasa. Betul. Ke lingkaran bisnisnya juga menggurita di mana-mana juga. Kemudian power yang dia miliki juga ya tak terterjang oleh masyarakat jelata gitu kan. Ya kasus masyarakat jelata mungkin kasusnya remeh-temeh gitu kan kriminalitasnya, tapi kalau untuk pejabat, kasus pejabat keras putih ini korupsinya luar biasa, bahkan sampai triliunan ya. Ratusan malah. Ratusan Ya. triliun malah ya. Iya. Waduh. Jadi harus disikat habis para Betul. mafia-mafia ini ya. Jangan sampai adanya mafia ini malah merusak sosok petinggi negeri gitu kan. Ya Mbak Nur ya? Menambahkan dari teori white collar ya, bahwa di teori ini juga menyatakan bahwa seseorang yang berbuat korupsi ini adalah mereka yang mengorganisir peraturan atau membuat peraturan, merubah peraturan yang salah seolah-olah itu legal gitu. Betul. Dan benar saja ini di kasusnya Riza Khalid ya, contoh minyak, pengoplosan minyak itu kan hanya orang-orang tertentu yang bisa memainkan peran ini gitu, dan peraturan untuk memainkan ini juga hanya orang-orang tertentu gitu. Merubah RON 92 mencampur menjadi pertalite ini juga kan seolah-olah ini legal gitu, legal. Tapi Padahal itu kenyataannya menyalahi ya. aturan gitu. Mungkin ada juga ya kalau kita lihat bicara tentang ini, kita lihat dari sisi kaburnya dia ya. Ini juga adanya teori lemahnya penegakan hukum atau weak rule of law ya. Ini ketika dia bisa kabur ke luar negeri gitu loh, di tengah dia udah jadi tersangka, itu menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum kita ya, sehingga dia bisa dengan udah jadi tersangka tapi dia dengan ya mungkin lenggang kangkung malah dia ya ke ini ya, karena pihak-pihak aparat hukumnya juga kesannya tidak peduli gitu loh dengan si Rizal Khalid ini ya, karena mungkin itu karena mungkin koordinasi antar lembaganya seperti tadi juga sempat bahas sedikit ya di awal, bahwa koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam ya istilahnya circle dari ini ya, dari lembaga-lembaga negaranya tidak ada koordinasi yang baik gitu loh, sehingga dia dengan leluasanya mungkin makanya dia bisa ke luar negeri juga, mungkin dari imigrasinya udah lolos kan, dari pihak kejaksaan juga tanpa pengawasan gitu loh, sehingga dia dengan mudahnya bisa lari ke luar negeri gitu loh, di tengah status dia sebagai tersangka kasus yang ya menjadi sorotan juga, yang merugikan juga dengan nilai yang fantastis gitu loh. Ini mengindikasikan bahwa negara belum sepenuhnya memiliki taring ya untuk menindak para pelaku ya kejahatan ekonomi yang berdampak luas ya, khususnya yang melibatkan para ini ya tokoh-tokoh lah ya, tokoh-tokoh para pembesar-pembesar di ini ya, di sektor ya kayak minyak yang kita bahas sekarang ini ya, kayak Rizal Khalid ini ya. Dan itu menjadi sebuah hal yang cukup ironis juga ya, bahwa instansi-instansi yang terkait dengan hal-hal dalam pencekalan dia, penetapan itu tidak ada koordinasi gitu loh. Sehingga dia dengan leluasanya bisa, malah kita menjadi sebuah kerjaan baru bagi aparat kita ya untuk mencari lagi dia ya, posisi dia di mana ya. Itu juga menambah waktu ya, menambah panjang juga untuk emang pastinya aparat terkait kayak kejaksaan membutuhkan waktu juga untuk mencari dia ya. Mungkin kayak nggak mudah lah untuk menemukan dia, karena dia juga mungkin bukan ya seperti kita katakan bahwa dia cukup lihai ya. Udah dengan pengalaman dia di dunia ini, dengan tadi juga Mawar sempat disebutkan di kasus Papa minta saham itu kan, dia bisa lolos gitu loh. Apalagi ini cuman ke luar negeri, dia dengan uang atau kekayaan yang dia miliki mungkin dia bisa antang-antang gitu loh di luar negeri ya. Iya. Itu juga berkaitan dengan ini ya, yang disebutkan teori agensi teori ya. Jadi yang terlibat dalam persoalan itu ada di level tingkatan manajerial gitu kan, atau pimpinan tertinggi teratas, karena dia tahu bagaimana cara mainnya, bagaimana cara mengaturnya, cara hukum gimana, terus bagaimana untuk melobi sana sini untuk pengamanan diri, ini kan juga terkait. Nah, hal itu yang pastinya sudah biasa dilakukan oleh Rizal Khalid bukan hal yang baru ya. Bukan hal yang baru. Betul. Dia tahu katam lapangan itu kan. Walaupun di lahan yang licin dan basah, dia anteng-anteng aja ya. Dan ya ini kita lihat apakah benar-benar terpleset gitu kan dan jatuh tersungkur, atau malah
tertolong dan tidak jadi terjatuh gitu kan, hanya Betul. sekedar kaget tidak jadi terpleset. Nah artinya ini lagi-lagi jadi early warning system ya untuk ketatanegaraan kita, terus Betul. pimpinan perusahaan baik di plat merah atau di perusahaan swasta lainnya yang berkaitan dengan BBM atau minyak dan gas, ini harus benar-benar menempatkan orang-orang yang profesional yang benar-benar jalan bekerja dengan rule of game-nya, menguasai regulasi yang benar-benar lillahi ta'ala untuk bekerja mengabdi pada negeri gitu kan. Betul. Dan ayo dong kita sama-sama membangkitkan Ibu Pertiwi gitu kan. Kita mengelola sumber daya yang ada di kita untuk kesejahteraan masyarakatnya. Betul. Bumi, air, minyak itu kan untuk masyarakat ya, Kekayaan alam dikelola semua ya, dikelola untuk dengan kesejahteraan masyarakatnya. Nah ini kan artinya para elit-elit yang berkuasa saat ini itu harus mampu untuk mengakomodir lah, untuk benar-benar menjadi orang yang profesional dan tidak melakukan korupsi gitu ya Mbak Nuril. Betul. Oh, ini juga masih mengutip dari dari pernyataan Saidudi juga menyatakan bahwa Riza Khalid juga salah satu orang ini ya yang mengatur direksi-direksi untuk menjadi direksi duduk di Pertamina gitu. Penunjukan ya gitu loh. Berarti sekuat itu gitu peran daripada si Riza Khalid ini gitu. Bukan hanya bermain di belakang tapi juga secara terang-terangan dia yang menentukan atau menunjuk orang-orang yang akan duduk di direksi itu gitu. Nah, ini juga membuktikan bahwa kita menagih janji pemerintah untuk benar-benar memberantas habis korupsi di Indonesia gitu. Mengejarnya sampai ke Antartika, bukan hanya omon-omon belaka gitu. Ya kita ketahui juga bahwa sektor migas ini emang efeknya sangat luar biasa ya, karena kita ketahui kalau emang kita lihat juga dari beberapa kali misalkan ada kenaikan harga BBM kan, efeknya kan ke semua sektor gitu loh. Benar-benar. Dengan ini salah satunya ini emang memberikan efek yang cukup luas ya, karena di sektor minyak ini ya, dan itu emang harus benar-benar menjadi sebuah perhatian dan menjadi sebuah hal yang emang harus benar-benar dituntaskan oleh aparat hukum ini. Jangan sampai justru ini sektor yang menjadi vital ini terus menimbulkan permasalahan-permasalahan baru ya, yang bisa justru merugikan masyarakat secara luas ya, masyarakat Indonesia ya. Karena kita ketahui aja ini udah 285 T ya yang dikorupsi ini. Apalagi kalau ini aja nggak sampai ini, belum kasus-kasus lain ya di luar ini ya, perminyakan ya. Berapa biliun ya yang mungkin terkorupsi ya, yang emang harusnya menjadi hak rakyat Indonesia ya, tapi hanya dinikmatinya masih segelintir orang. Dan ya kita kembali lagi bahwa ini harus menjadi sebuah momentum ya bagi aparat penegak hukum untuk membongkar secara mendalam lagi. Mungkin ya harus berani juga, harus ini secara keberanian, dituntut juga lah keberanian dari aparat Kejaksaan Agung untuk benar-benar membongkar ini. Siapapun pelakunya itu emang harus benar-benar mereka ungkap gitu loh. Jangan takut bahwa nanti yang terlibat itu adalah orang lingkaran-lingkaran atas ya. Tapi ini harus menjadi momentum sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo ya, untuk membongkar korupsi ini secara gamblang ya, dan membongkar secara sampai ke akar-akarnya ya, bahkan sampai mengejar koruptor itu ke Antartika ya. Dan itu harus menjadi sebuah pegangan juga loh bagi aparat penegak hukum untuk emang mengikuti dan membuktikan loh bahwa nanti juga bahwa itu bukan hanya omon-omon belaka gitu loh, tapi para pembantu presiden bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo gitu, sehingga Indonesia mungkin kalau bersih dari korupsi mungkin nggak inilah ya, tapi minimal kita bisa meminimalkan lah terjadinya, menutup-nutup celah-celah korupsi sehingga tidak lagi terjadi korupsi yang bahkan bisa menimbulkan kerugian negara yang cukup fantastis ya. Iya benar. Pemirsa, demikianlah tadi podcast Bedah Tajuk kali ini. Jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jangan lupa jika ingin mendapatkan berita yang terbaru dan mendalam, Anda bisa sahabat Lampung Pos bisa berlangganan Lampung Pos ID. Nah, kawan-kawan juga bisa memberikan masukan, komentar, dan saran kira-kira tema bedah tajuk apalagi yang akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Baik, kami yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.
Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.